semua, saya di sini dampingin Anji sebagai sahabat, gitu dan juga sebagai praktisi ya dalam industri entertainment. Saya melihat ada fenomena di sini ketika seorang pembawa acara gitu ya, content creator atau interviewer, orang yang menginterview, ternyata ketika narasumbernya itu bermasalah dalam tanda kutip atau statementnya tidak ada yang tidak sesuai, tidak berkenan, ini menjadi ikut dipidana gitu. Saya khawatir profesi-profesi kayak presenter, host ya gitu, content creator gitu, ketika mereka mau wawancari narasumber ternyata dia ikut dilaporin gitu. Contoh misalnya ada salah satu host di salah satu acara gitu ya, dia menginterview artis A gitu ya, artis A bilang di KDRT sama pasangannya misalnya gitu, ternyata itu nggak benar. Nah si pasangannya melaporkan gitu kan, perbuatan fitnah dan lain-lain. Apakah si presenternya harus dipidana juga? Ini yang menjadi hal yang harus kita hati-hati nih, jangan sampai profesi pembawa acara atau interviewer itu, host, presenter jadi bahaya juga gara-gara ini. Ada juga udah mulai banyak polemik gitu ya. Kebetulan saya ketua di Marindo, Ikatan Manajer Artis, itu banyak anggota yang menanyakan soal ini sama saya gitu. Gimana sih secara hukumnya gitu. Saya punya presenter, saya punya YouTuber nih, Pak Ketua Umum gitu, Pak Ketum. Nanti bahaya juga dong ketika misalnya dalam satu acara di narasumber itu ada statement yang tidak berkenan untuk pihak-pihak tertentu atau apa gitu. Nah kalau soal kenapa dibilang katanya Anji tidak mewawancara orang yang tidak jelas, tidak kredibel, tidak, ternyata palsu. Nah dia melihat sebelumnya dari beberapa postingan media tentang orang ini, dia melihat jadi orang ini memang sudah sering diwawancara media. Terus dia lagi ke pulau itu juga orang ini lagi diwawancara sama pemret dari media juga. Jadi dia berpikir nih bagus, udah gitu dia melihat isinya bagus, orang ini katanya menemukan satu penemuan yang bisa membantu dalam situasi COVID, dan dia mau bagi-bagikan gratis ke masyarakat, ke rakyat gitu, tidak ada unsur bisnis. Ini kan ini hal yang menurut saya ini niat baik Anji gitu ya, niat baik, melihat ada sesuatu yang bagus buat, ada harapan buat masyarakat, terus dia tertarik, dia mau wawancara, dan disitu dia banyak bertanya kan. Jadi statement-statement bukan dari Anji. Jadi saya khawatir aja, artinya hal-hal seperti ini bisa terjadi pada teman-teman yang lain gitu, dan akan mengganggu industri kreatif seperti ini. Apa-apa dilaporin gitu kan. Artinya kalau mau dilaporkan pihaknya, narasumbernya yang ternyata nggak valid gitu ya silakan ke yang bersangkutan. Pertanyaan berkaca dari Ray sama Pablo kan dia menginterview juga dan jadi tersangka gitu. Seandainya terjadi juga sama Manji, gimana Bang? Kalau kasus itu kan memang membahas tentang gosip dan ada hal yang menyudutkan orang lain, menghina. Di situ kan ada membahas tentang organ intim, bau ikan asin. Konteksnya memang konteks yang menyudutkan pihak. Kalau Anji kan konten ini ada kabar baru nih, kabar baik sepertinya gitu kan, untuk masyarakat kita, buat rakyat, buat orang banyak gitu. Jadi niatnya sih saya tidak melihat dari niat jelek yang pertama itu, dan kontennya itu bukan konten menjelekkan seorang atau menghina atau apa, kan beda kasus gitu. Dan terakhir itu saya banyak ngobrol sama Anji, sama keluarganya juga, mereka banyak cerita sama saya gitu. Artinya begitu berat tekanan dari publik, dari masyarakat juga terhadap niat baiknya itu gitu. Dan Anji tetap dia meminta maaf, dia membuat video klarifikasi ya kan gitu. Jadi itu sudah sebenarnya udah niat baik dia lah. Kasihan sih, saya ngeliatnya kasihan. Artinya video di klarifikasi di YouTube itu bisa dibilang Anji merasa tertekan karena dari netizen terutama ya, di publik itu, karena atau gimana Bang? Bukan, karena itu bentuk sebagai tanggung jawab dia merasa bertanggung jawab juga untuk menjelaskan gitu apa yang sedang terjadi gitu. Karena banyak orang yang mengambil sepotong-sepotong kesimpulan, dibilang dia sama statementnya dengan artis yang lain itu gitu, yang menentang bilang konspirasi segala macam. Padahal Anji sama sekali nggak ngomong konspirasi, nggak ngomong apa. Jadi artinya jadi membias gitu loh. Jadi kalau kita lihat tayangannya secara utuh mungkin
akan lebih paham. Sayangnya kesimpulan sepenggal ini menjadi ini, dan saya kasihan dengar cerita dia merasa satu sisi dia ingin niat aku baik mas, aku maunya pengen begini berbuat baik, tapi ternyata kok dampaknya seperti sekarang. Tapi nggak apa-apa, aku terima, aku jiwa besar, aku harus patuh juga mematuhi hukum, ikuti prosedur gitu. Ada perasaan menyesal nggak sih mungkin disampaikan? Perasaan menyesal, dia kaget ketika narasumber itu ternyata ada banyak bermasalah gitu, dan dia sendiri kan nggak nyangka, kita kan nggak pernah tahu. Misalnya kita juga pernah tahu lah ada dalam beberapa kasus gitu diundang ke acara-acara TV seorang narasumber, bahkan diundang ke acara penegaraan ya ternyata itu hoax, atau yang soal yang ingat nggak yang plagiat itu dulu, yang ini kan itu juga kan satu hal juga yang kita tidak pernah tahu gitu. Narasumber ini yang dia ngomong itu betul atau enggak. Nah, kan ada ruang klarifikasi, artinya bisa klarifikasi. Nah, saya khawatir ini mengancam profesi-profesi teman yang lain gitu. Karena konteksnya apa? Apakah ada konteks menghina kah? Konteks menjelek-jelekan atau menyudutkan pihak tertentu kan nggak ada di sini. Jadi Mas, sejauh ini apa kerugian yang sudah dialami sama Mas Anji dengan kejadian ini? Ya, ada banyak pekerjaan yang ditunda ya, ada beberapa, terus keluarga juga jadi banyak sedih lah gitu ya, keluarganya. Jadi saya ngeliat dari sisi saya kemarin lihat dia pulang dari luar kota sama anaknya, dia habis camping gitu ya, mengenalkan alam, terus dinyuapin anaknya situ ya sama Saga. Saya sedih aja ngeliatnya gitu. Ini orang baik ya, maksudnya baik, tapi impact-nya jadi seperti ini. Jadi saya berharap sih ada kebijakan aja. Kalau soal proses hukum ya kita harus hormatin lah proses hukum. Secara psikis juga Mas Anji terganggu nggak sih dengan kondisi seperti ini? Kejadian ini mengganggu psikisnya juga nggak? Pastilah ada perasaan-perasaan dia ketika dia melihat wajah orang yang mensalahartikan maksudnya dia, terutama teman-temannya dia sendiri gitu. Itu yang membuat dia sedih sih, lebih kesedih sih dia. Masa maksudnya tuh pengen baik, berbuat baik gitu, ingin ini ada informasi gini loh, gini gitu. Jadi siapa tahu ini bisa menjadi suatu hal yang bermanfaat kan gitu. Tapi kedepannya ini menjadi sebuah pembelajaran dan kapok nggak sih untuk membuat konten ini untuk diuji kebenaran ke depannya? Sekarang saya tanya, bagaimana kita bisa menguji kebenaran seorang narasumber? Caranya gimana? Itu pertanyaannya. Sekarang contoh, ya siapa? Feni Rose undang bintang tamu, ngaku katanya bermasalah dengan kasus KDRT. Bagaimana bisa ngecek? Yang bisa ngecek valid enggaknya kan kepolisian. Artinya kan ada check and balance, setelah itu ada ruang klarifikasi, kalau media ada hak jawab. Artinya kan ini berproses, tapi kalau langsung dipidanakan apa-apa dilaporin polisi. Hostnya dilapor polisi. Apakah seperlu itu seorang Anji harus dipenjara gara-gara ini? Itu aja sih. Walaupun saya kadang banyak juga tidak bersetuju dengan semua pikiran dia, pendapat dia, dan dia kan bebas-bebas aja kita berbeda pendapat. Terima kasih ya. Terima kasih banyak Mas.